Hai guys, aku akan membacakan beberapa curhatan dari investor retail yang kebetulan ada WA saya. Jadi kalau kalian misalnya ada curhatan juga boleh coba WA saya atau DM ke Instagram. Saya akan coba membacakan beberapa yang cukup menarik. Semoga akan mendapat perhatian dari otoritas sehingga kebijakan untuk FCA itu ada kemungkinan untuk diperbaiki atau direvisi atau siapa tahu dipersempit ruang lingkupnya dari yang tadi 11 poin, siapa tahu dikurangin jadi 5. Ya kita hanya berdoa dan terus mengupayakan agar ada perbaikan di sini. Jadi curhatan dia begini, laba itu disuspend karena naik ugal-ugalan dan udah diminta keterangan dan keterangan udah diberikan bahwa akan ada investor baru, tapi tetap suspend dan akhirnya dibuka dari suspend dengan masuk FCA. Dengan ada FCA saham itu langsung rontoknya saham laba, tentunya pemegang saham retail itu rugi. Lalu karena laba dan laba warrant yang akan berakhir Juni besok, jadi kemungkinan itu warrantnya itu hangus dan karena posisi laba warrant yang tadi in the money sekarang jadi out of the money dan nobody will execute the warrant. Jadi pemegang sahamnya jeblok, company juga rugi, perusahaan yang IPO yang menerbitkan warrant tadi ada potensi mendapat tambahan dana di masa depan, tapi karena ada masalah ini akhirnya tujuan untuk mendapatkan dana tambahan akhirnya tidak terlaksana. Jadi ya aku nggak ngikutin laba karena aku juga nggak pernah invest di company ini karena aku nggak ngerti company-nya. Cuman ini curhatan dari teman-teman yang kebetulan ada DM ke aku. Gimana kalian, ada yang punya experience yang sedih juga nggak atau yang menarik nggak tentang perusahaan kalian yang masuk ke FCA? Ngobrolnya di komen atau boleh DM aku. Thank you. Sebelumnya mungkin aku bisa tambahin dikit informasi yang aku dapat dari media. Ternyata pada tanggal 7 Mei saham laba ini udah naik 104% dari Gocap. Kemudian pada tanggal 8 Mei ternyata ada berita di CNBC Indonesia bahwa laba itu naik 168% karena ada muncul kabar akuisisi. Dan yang ini tanggal 31 Mei laba ini mau diakuisisi, makanya 2 direktur itu resign. Jadi kalau kita baca dari sini, kemungkinan laba ini ada corporate action atau ada potensi perubahan ownership, maka saham itu naik. Sekali lagi disclaimer, saya nggak pernah beli saham laba, saya juga nggak ngerti pergerakan sahamnya, saya hanya membaca curhatan, kemudian saya baru membaca berita-berita yang pernah ada. Jadi kalau misalnya kayak gini, seperti yang aku bilang, poin nomor 10 itu kadang-kadang agak tricky ya, karena kalau kayak gini kan ada perubahan ownership, ada potensi perubahan kepemilikan, maka saham itu akan naik. Biasalah itu saham itu, pasar modal itu selalu bergerak buy on rumor, sell on news. Itu has been done for many years dan itu terjadi di mana aja dan kapan aja. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ini benar terjadi, berarti kan ada perubahan kepemilikan, makanya harga saham itu lonjak. Jadi kalau kayak gini bagaimana ya, serba bingung juga ya. Jadi aku juga nggak ngerti, aku hanya baca curhatan plus aku tambahin sedikit informasi. Jadi kalau teman-teman jangan lupa, kalau misalnya ada curhatan lain yang bisa kita angkat, kita sama-sama belajar di sini. Tujuannya hanya buat mengedukasi, untuk belajar. Jadi mungkin kita juga lebih hati-hati untuk milih saham yang kalau udah naik tinggi, mungkin kita boleh hati-hati, pantau-pantau dulu udah pernah umas sekali apa belum. Walaupun di sini saya punya pemikiran bahwa investasi itu kan harusnya nyaman, harusnya tenang. Jadi kalau saham yang ada corporate action pasti naik kenceng, pasti naiknya tinggi. Dan itu udah dari dulu, kayak dulu Bumi itu saham properti dulu. Dari Gocap dia bisa naik sampai 8.500. Zaman dulu, karena apa? Dia berubah ownership, dia berubah bisnis dari yang cuman hotel, kemudian dia jadi perusahaan batubara. Dulu perusahaan batubara yang terbesar. Jadi kalau misalnya ada corporate action itu kan, atau ada ownership yang berubah kan, ya wajar ya saham itu akan terjadi lonjakan. Jadi kalau misalnya diumah-umahin, jadi bingung gitu. Kita mau investasi, mau ceritanya invest saham, beli, simpan, karena saham itu kalau kita sebagai investor di sini adalah membeli sebagian kecil daripada perusahaan itu. Nah kalau perusahaan itu kinerja yang membaik, harga sahamnya naik kan kita harusnya cuan. Tapi kalau dengan adanya kebijakan baru ini,
kita juga jadi bingung gitu mau invest, tapi kita jadi banyak mikir. Jadi bukannya investasi itu harusnya tenang, nyaman, dan santai, dan kita bisa buy and forget. Sekarang buy and forget itu kita nggak tahu masih bisa dipakai apa enggak di sini. Coba ya kalian yang punya pengalaman yang sama atau curhat seperti tadi aku bilang, boleh DM aku atau WA aku, nanti kita coba bacain curhatannya. Makasih.